Baik, selamat pagi Ibu Moncar dan teman-teman sekalian. Saat ini, pada makalah yang saya buat dengan berjudul Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Penyemprotan dengan Lapisan Logam pada As Thermal Spraying di UPT Balai Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia Persir. Saya Heribertus Krisnawardjo dengan NIM 215214011. Di sini akan menjelaskan tentang makalah apa yang saya buat ini. Nah, untuk latar belakang sendiri dari makalah yang saya buat, thermal spray ini dikenal sebagai thermal spraying atau flame spray, yang dimana proses penutupan permukaan logam yang melibatkan pemanasan bahan logam atau paduan hingga meleleh. Kemudian menyemprotkan partikel cair atau semi cair ke permukaan benda kerja menggunakan peralatan semprot khusus. Proses thermal spraying ini digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan sifat permukaan benda kerja seperti kekuatan, ketahanan aus, ketahanan karat, dan ketahanan korosi. Proses ini juga dapat digunakan untuk membuat lapisan logam tipis pada permukaan yang tidak mungkin dicapai dengan cara lain. Hal ini dikutip dari Polski L tahun 2008. Selanjutnya, untuk rumusan masalah sendiri dari berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah seperti bagaimana prinsip kerja pada proses thermal spray, terus apa tujuan proses thermal spray tersebut, kemudian bagaimana sejarah dan perkembangan proses thermal spray dari awal kemunculan hingga saat ini. Selanjutnya ada juga keunggulan dari proses thermal spray dibandingkan dengan metode perlindungan permukaan benda kerja lainnya. Yang kelima juga ada jenis-jenis bahan yang dapat digunakan pada thermal spray. Terus yang keenam ada bagaimana sih proses penerapan proses thermal spray pada bidang industri seperti otomotif, penerbangan, perkapalan, dan energi. Kemudian bagaimana proses perawatan dan pemeliharaan dari lapisan logam yang dihasilkan dari proses thermal spray. Yang kedelapan, apakah terdapat kendala atau masalah dalam proses thermal spray tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang kesembilan, prospek pengembangan proses thermal spray di masa depan itu seperti apa. Kemudian yang 10, bagaimana dampak penggunaan proses thermal spray terhadap lingkungan dan bagaimana cara mengatasi dampak tersebut. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan penulisan informasi terkait proses thermal spray itu untuk memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca mengenai proses tersebut, mulai dari prinsip kerja, tujuan, sejarah, dan perkembangan, keunggulan, hingga prospek pengembangan di masa depan nanti. Selain itu, informasi ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca dalam memilih metode perlindungan permukaan benda kerja yang lebih tepat dalam proses pelapisan logam, terutama bagi mereka yang terlibat dalam industri dan manufaktur. Nah, untuk manfaat sendiri yang saya kutip seperti manfaat dalam penulisan informasi tersebut itu dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mereka yang terlibat dalam industri dan manufaktur. Dengan mengetahui prinsip kerja, tujuan, sejarah, dan perkembangan serta keunggulan untuk prospek pengembangan di masa depan dari proses thermal spray ini, pembaca dapat mempertimbangkan metode perlindungan permukaan benda kerja yang tepat untuk kebutuhan industri dan manufaktur mereka. Selain itu, pengetahuan tentang proses thermal spray juga dapat membantu pembaca dalam memahami cara merawat dan melindungi serta memelihara lapisan logam yang dihasilkan dari proses tersebut. Nah, untuk pembahasan tersendiri terdapat beberapa seperti thermal spray ini adalah proses pengendapan logam atau bahan lain pada permukaan benda kerja dengan menggunakan sumber panas untuk melelehkan material yang akan disemprotkan. Pada proses penyemprotan ini, pelelehan dari thermal spray ini dibantu dengan gas tekanan tinggi untuk membantu pendorongan tersebut. Proses ini umumnya dilakukan untuk meningkatkan sifat-sifat permukaan benda kerja seperti kekuatan, tahan karat, ketahanan aus, dan lain-lain. Nah, untuk ketahanan korosi, pada lapisan thermal spray dapat memberikan perlindungan terhadap korosi dan oksidasi. Dengan thermal spraying, benda kerja dapat dilindungi dari kerusakan dan keausan yang disebabkan oleh lingkungan yang korosif. Hal ini diambil dari kutipan dari LIM RS5 MSF dan Dantas TNC 2020.
Nah, kekuatan dan ketahanan aus juga terdapat dalam permasalahan dalam thermal spray. Nah, dalam pengujian ini, lapisan thermal spray juga dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan aus benda kerja. Ini karena material yang disemprotkan biasanya memiliki sifat yang lebih kuat dan tahan lama dibanding dengan material benda. Hal ini dikutip dari 5RS, 5MSF, dan Dantas TNC 2020. Untuk prinsip kerja thermal spray sendiri, proses thermal spray dapat dasarnya merupakan proses deposisi logam ke permukaan benda kerja dengan menggunakan teknik semprot atau yang disebut spray. Penggunaan peralatan khusus, teknik ini bekerja dengan cara memanaskan bahan logam hingga mencapai suhu yang cukup tinggi untuk melelehkan bahan logam tersebut menjadi cair. Nah, tujuan dari thermal spray ini antara lain yang pertama, untuk perlindungan permukaan benda kerja dari korosi, erosi, dan aus. Yang kedua, memperbaiki dan mengembalikan dimensi benda kerja yang rusak atau aus. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan dan kekerasan benda kerja. Yang keempat, meningkatkan daya tahan benda kerja terhadap suhu tinggi. Yang kelima, memperbaiki kualitas permukaan benda kerja tersebut. Nah, untuk sejarah dan perkembangan thermal spray ini, proses thermal spray ini pertama kali ditemukan itu pada tahun 1890 oleh M. Ullmann dari Jerman. Pada awalnya, proses thermal spray ini hanya digunakan untuk perbaikan mesin. Namun seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, proses ini mulai diterapkan pada berbagai bidang seperti otomotif, penerbangan, perkapalan, dan energi. Nah, keunggulan dari thermal spray ini yang pertama, bahan logam yang dapat digunakan lebih beragam, mulai dari logam paduan hingga logam murni. Yang kedua, dapat dilakukan pada berbagai jenis benda kerja, maupun yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar. Yang ketiga, mampu menghasilkan lapisan logam yang berkualitas dan lebih homogen. Kemudian selanjutnya tidak memerlukan waktu pengeringan dan pengeringan seperti pada proses cat atau coating lainnya. Yang ke yang kelima, dapat diterapkan pada permukaan benda kerja yang memiliki bentuk dan ukuran yang kompleks. Yang keenam, dapat menghasilkan lapisan logam dengan ketebalan yang bervariasi. Yang ketujuh, dapat diterapkan pada permukaan benda kerja yang telah diolah dengan berbagai jenis proses seperti pengelasan dan pemotongan. Nah, untuk kelemahan thermal spray tersebut, yang pertama itu memerlukan peralatan khusus dan operator yang terampil untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Yang kedua, memerlukan biaya yang cukup mahal untuk investasi awal pada peralatan thermal spray tersebut. Yang ketiga, memerlukan ruang yang cukup besar untuk melakukan proses thermal spray. Yang keempat, beresiko tinggi dalam hal keamanan dan kesehatan kerja, seperti resiko kebakaran, ledakan, dan bahaya asap, serta bahaya lingkungan. Nah, untuk landasan teoritis, pada penyemprotan thermal spray ini yaitu sebuah teknik dalam penambahan lapisan logam pada permukaan as dengan menggunakan teknik semprot. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik dan keawetan dari as tersebut. Penambahan lapisan logam pada as dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti electroplating, thermal spray, dan electrolysis plating. Nah, selanjutnya ada landasan yuridis. Landasan yuridis mengenai penyemprotan dengan lapisan logam pada as dapat ditemukan dalam regulasi dan peraturan yang mengatur bidang rekayasa material di Indonesia. Regulasi dan peraturan mengenai rekayasa material diatur dalam pemerintah Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 51 MIND per 7 2015 tentang persyaratan teknis produk konstruksi baja untuk bangunan gedung. Dalam peraturan ini terdapat beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh produk konstruksi baja, salah satunya adalah mengenai kualitas permukaan baja tersebut. Nah, untuk kesimpulan sendiri, proses thermal spray merupakan proses deposisi logam ke permukaan benda kerja dengan menggunakan teknik sprot atau spray menggunakan peralatan khusus. Proses ini memiliki berbagai tujuan seperti perlindungan permukaan, benda kerja dan korosi,
erosi, dan aus, serta memperbaiki kualitas permukaan benda kerja. Proses thermal spray telah diterapkan pada berbagai bidang seperti otomotif, penerbangan, perkapalan, dan energi. Mungkin selanjutnya ada saran. Pada saran proses thermal spray dan plasma spraying merupakan teknologi yang sangat berguna dalam melindungi permukaan benda kerja dan dari korosi, aus, dan erosi, serta meningkatkan kekuatan dan kekerasan benda kerja. Oleh karena itu, penerapan teknologi ini berbagai bidang harus terus dikembangkan dan dioptimalkan. Namun agar proses ini dapat berjalan dengan lebih efisien dan aman, diperlukan peralatan yang berkualitas dan operator yang lebih terampil. Mungkin itu saja dari presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih.